5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenagers. Selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya kalian? Teman-teman, kita akan memulai persekutuan kita di hari ini. Kita sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebelum mulai persekutuan kita, mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Kita kembali bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Amin. Ya teman-teman, kita responi dengan satu lagu, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhanlah ada kekuatan baru. Sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi kita katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Teman-teman yang di rumah, kita sekali lagi nyanyikan lagi dari awal. Kita katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
kekuatanku, sukacitaku. Teman-teman yang ada di rumah, hari ini kita akan sama-sama berdoa. Kita percaya dan yakin bahwa kuasa doa luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita doakan secara khusus untuk teman-teman kita yang sudah dan sedang mengikuti ujian kenaikan kelas. Kita serahkan setiap mereka yang sedang mempersiapkan diri atau yang sudah mengikuti ujian kenaikan kelas, supaya Tuhan menolong untuk mereka juga dapat mengikuti ujian ini dengan baik. Kita doakan juga secara khusus terus untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan pandemi COVID-19 juga dapat terus cepat berlalu, supaya kita dapat kembali ke aktivitas normal kita. Kita doakan juga untuk keluarga kita, untuk setiap kita dukung dalam doa supaya kita juga ada dalam keadaan sehat terus dan terus. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih anugerah Tuhan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Engkau berikan. Kami bersyukur untuk pertolongan yang masih dapat kami rasakan. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami hari ini berdoa untuk setiap kami, anak-anak remaja yang sedang maupun udah selesai mengikuti ujian kenaikan kelas. Kami sungguh bersyukur. Kami berdoa untuk setiap kami yang masih berjuang. Kami rindu kami juga dapat mengikuti ujian ini dengan baik. Kami rindu, kami juga dapat belajar dengan baik. Kami juga rindu, kami dapat melakukan segalanya dengan maksimal. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah saja menolong, berikan kami kepintaran, berikan kami pertolongan untuk kami juga dapat mengingat apa yang kami pelajari. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan pandemi COVID-19 ini juga dapat cepat berlalu, sehingga kami juga dapat kembali ke aktivitas normal kami. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami memohon kepada Tuhan untuk melindungi, menjagai setiap kami, menjagai keluarga kami, menjagai kedua orang tua kami, saudara-saudari kami, melindungi setiap orang-orang yang ada di rumah kami. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami anak-anak remaja yang memiliki pergumulan, memiliki kesulitan, memiliki sesuatu di dalam hati kami yang membuat kami mengalami persoalan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong, memberikan jalan keluar untuk setiap masalah dan persoalan yang ada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali katakan, sejauh langit, oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Bapa, kami sungguh berterima kasih kepadamu
Hari ini kami Peremi siap untuk beribadah kepadamu, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti renungan firman-Mu hari ini yang akan kami pelajari bersama-sama ya Tuhan. Secara khusus hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba hanya boleh berkata-kata sesuai dengan seluruh kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh mengikuti ibadah Peremi secara khusus di 5, 4, 3, 2, 1, welcome to BMC Teenager. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman harus bersyukur. Mengapa? Karena teman-teman bisa mengikuti ibadah remaja dari awal masuk sampai akhir dan bahkan sampai tua di Bethlehem. Mengapa saya mengatakan hal ini teman-teman? Karena saya beda pengalaman dengan teman-teman. Saya tidak pernah ikut ibadah remaja dan saya tidak pernah ikut sekolah minggu. Mengapa? Nah, kalau teman-teman pernah mendengar kesaksian saya atau cerita saya dari masa kecil sampai dewasa saat ini, maka itu adalah salah satu alasan mengapa saya tidak pernah ikut ibadah sekolah minggu maupun remaja. Kita hidup, teman-teman dan saya adalah orang yang hidup di zaman modern saat ini yang dipenuhi dengan lingkungan media yang sangat berkembang dan maju. Teman-teman kalau bosan untuk menonton TV bisa beralih ke HP, ke media yang lain, dan hampir diperkirakan bahwa remaja atau anak-anak sekarang itu bisa berjam-jam di depan komputer. Itulah sebuah perkembangan zaman modern saat ini. Dan menurut riset atau data terbaru yang saya baca di Google bahwa anak-anak atau remaja Indonesia diperkirakan ada 30 juta yang aktif dalam menggunakan media sosial sebagai saluran utama untuk berkomunikasi dengan orang lain atau hal-hal yang lain. Nah, hari ini tapi bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap gaya hidup remaja? Gaya hidup remaja. Dan kita akan membaca renungan saat ini dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat 15 mengatakan bahwa perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, ini sesuatu menarik teman-teman. Kalau kita bertanya bahwa apa gaya seorang remaja, dan kalau kita bertanya kepada beberapa remaja, apa arti HP buat mereka, maka kita akan menemukan jawaban yang menakjubkan atau jawaban yang berbeda-beda dari setiap remaja yang kita tanya. Itulah artinya bahwa setiap remaja itu memiliki style tersendiri, memiliki gaya tersendiri. Mungkin di antara remaja, beberapa remaja akan mengatakan bahwa sebagai pendamping hidup saya, sebagai pelengkap hidup saya, atau sebagai penghibur, atau sebagai alat untuk menghilangkan rasa bosan kita. Atau bahkan ada yang mengatakan bahwa saya tidak bisa hidup tanpa HP. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, media adalah salah satu alat yang terus berkembang dan terus kita gunakan. Dan kita semua tidak bisa menghindari hal itu. Kita tidak bisa lari. Justru kita harus mengikuti arah perkembangan zaman modern. Nah, ada orang tua yang menceritakan peristiwa antara keluarganya, antara dia dengan anaknya. Dia menceritakan seperti ini, bahwa saya mencoba menarik anak saya supaya hidup di jalur yang benar. Dan anaknya ini masih berumur 13 tahun. Mungkin di antara kita masih ada yang umur 12, umur 13 tahun, umur 14 tahun, 15 tahun. Tidak menjadi masalah, atau mungkin akan kita seumuran dengan anak remaja ini. Jadi anak remaja ini juga aktif di dalam sosial media.
aktif di dalam sosial media dan dia juga terjerumus dalam pergaulan yang bebas, pergaulan yang buruk. Itulah sebabnya orang tuanya mencoba menasihati dia supaya kembali ke jalur yang benar. Tetapi anak remaja ini yang usianya 13 tahun tidak menerima nasihat dari orang tuanya sendiri. Justru mereka berselisih paham dan mereka bertengkar, akhirnya menimbulkan permasalahan dalam keluarganya. Dan anak ini, teman-teman, menceritakan curhat kepada temannya sendiri melalui media bahwa tentang kejelekan mamanya sendiri. Dia menceritakan kejelekan mamanya sendiri dan mamanya ini sakit hati. Mengapa anak saya justru menjelekkan saya? Seharusnya anak itu berterima kasih kepada orang tua. Mengapa dia yang membesarkan anaknya, dia yang membiayai sekolah, segala macam disiapkan oleh orang tuanya. Tetapi justru anak ini tidak melakukan hal yang baik terhadap orang tuanya sendiri. Bukan sesuatu hal yang buruk jika kita menggunakan sosial media. Adalah lebih baik kita menggunakan sosial media. Tetapi yang menjadi masalah adalah di saat kita menggunakan media dengan tidak baik. Sebaiknya kita menggunakan media, sosial media sebagai kebaikan, sebagai hal yang baik untuk memberkati orang lain atau melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan saya memberikan tema gaya hidup remaja. Dan poin pertama hari ini kita belajar bersama-sama adalah menjadi teladan. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Bukan sesuatu hal yang mudah, teman-teman, di saat kita mau menjadi teladan. Bukan sesuatu hal yang gampang di saat kita menjadi teladan. Memang adalah suatu hal yang sulit dan susah untuk kita lakukan. Di tengah dunia yang penuh dengan kemunafikan, kecurangan. Tetapi kita sebagai anak remaja harus mempunyai gaya hidup untuk menjadi teladan. Paulus mengatakan dalam hal ini bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Mengapa Paulus mengatakan hal ini? Karena pada saat itu Timotius masih dalam usia yang sangat muda, tetapi dia sudah menjadi gembala di jemaat Efesus. Menjadi seorang muda, dia sudah menjadi gembala dan dia harus mengajar orang-orang yang lebih tua daripada dia. Apakah itu bukan sesuatu yang membuat kita minder atau membuat kita tidak pede? Pasti. Tetapi Timotius sebagai gembala harus melakukan hal itu. Timotius sebagai teladan harus melakukan itu. Teladan berarti siap menjadi orang yang pertama untuk dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai contoh. Timotius menjadikan Yesus Kristus sebagai satu atau sentral utama dalam hidupnya untuk menjadi teladan bagi orang percaya maupun bukan orang percaya. Dan ini harus kita contohi, teman-teman. Kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan utama, sebagai sentral utama di dalam hidup kita untuk menjadikan Yesus teladan dalam kehidupan kita. Selain dia jadi juru selamat kita yang hidup sehingga kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kita harus menjadikan teladan. Baik dalam kasih, kesetiaan, ketaatan. Semua hal-hal yang Yesus sering lakukan harus kita teladani di dalam hidup kita. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terkadang dalam hidup kita kalau kita sudah mau menjadi teladan, kita mau menjadikan hidup kita teladan, kita menasihati teman kita dikatakan atau diejek sebagai orang sok bijak lah, atau menegur teman kita supaya tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Kita dibilang sok suci. Serba salah kita menjadi teladan, tetapi itu yang harus kita hadapi di dalam hidup kita. Nah, Timotius juga melakukan hal ini. Dia menjadi gembala, dia mengatakan bahwa saya tidak punya cara lain untuk menjadi teladan atau saya menunjukkan diri saya bahwa saya layak menjadi teladan selain berkarya dan menjadi teladan. Nah, kualitas hidup Timotius yang dia tunjukkan sebagai teladan adalah dia memiliki sikap yang suka belajar firman Tuhan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita, PRMI Remaja, PRMI Bethlehem, suka belajar firman Tuhan,
suka merenungkan firman Tuhan, atau bahkan kalau aturan dari gereja kita GMI Bethlehem memberikan kita minimal 1 kali setahun itu kita sudah baca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Atau mungkin kita Perimi sudah baca 2 kali dalam setahun dari Kejadian sampai Wahyu. Wow, itu sangat luar biasa bagi kita kalau kita memiliki kerinduan untuk selalu baca Alkitab. Dan yang kedua adalah Timotius memiliki kualitas iman. Ketiga, memiliki reputasi yang baik di tengah jemaatnya. Dan memiliki kepemimpinan yang setia. Jadi Timotius bukan hanya memberikan sebuah keteladanan, tetapi dia juga memiliki kepemimpinan yang setia selama dia menjadi gembala. Nah, apakah kita siap untuk menjadi seperti Timotius yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya maupun bukan orang percaya? Nah, poin kedua yang kita pelajari hari ini teman-teman adalah hidup di dalam kebenaran. Ayat ke-15 dikatakan di sini bahwa perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran adalah bukan sesuatu yang mudah atau sesuatu yang gampang untuk kita lakukan. Tetapi sebagai gaya hidup remaja itulah yang harus kita lakukan untuk hidup di dalam kebenaran. Seperti Timotius, Paulus mengatakan di sini bahwa hiduplah di dalamnya. Jadi Timotius harus hidup di dalam apa? Ayat 12 mengatakan tadi bahwa hidup dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam tindakan, dalam kesucian. Jadi Timotius bukan hanya mengajarkan kepada orang lain bahwa engkau harus melakukan ini, engkau harus melakukan itu, engkau harus berbuat itu, berbuat ini. Tetapi Timotius juga selain mengajarkan harus hidup di dalam pengajarannya sendiri. Supaya apa? Supaya kemajuannya nyata kepada semua orang. Jadi bukan hanya mengajarkan. Jadi Yesus juga sendiri pernah mengatakan bahwa hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Artinya bahwa kita mau dan kita rindu orang lain melihat sikap kita, tindakan kita, perilaku kita, kasih kita, kesucian kita. Dia melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Jadi Timotius hidup di dalam kebenaran dan bukan hanya mengajarkan kepada orang lain. Karena itu teman-teman yang terkasih dalam Yesus, marilah kita hidup di dalam kebenaran seperti Timotius yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran dalam firman Tuhan. Yaitu kita hidup sebagai gaya hidup remaja, hidup di dalam kebenaran. Nah, poin yang ketiga adalah hidup yang berdampak. Hidup yang berdampak, selalu saya katakan bahwa menjadi orang baik, menjadi orang jujur, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang bisa diteladani adalah bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Bukan sesuatu hal yang gampang untuk kita lakukan. Tetapi kita harus hidup menjadi orang yang berdampak kepada orang lain. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa di ayat yang ke-12 bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tetapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam tindakanmu, dan dalam kesucianmu. Ini sesuatu hal yang menarik. Mengapa Paulus mengatakan hal ini? Bahwa hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang percaya. Ini berarti bahwa kita harus berdampak kepada orang lain. Bagi orang percaya maupun bukan orang yang percaya. Tetapi banyak juga di antara kita sulit untuk berdampak dan sulit untuk menjadi teladan bagi orang lain. Dan banyak juga di antara kita berkompromi dengan dunia, berkompromi dengan manusia demi kepentingan sendiri. Tetapi siapkah kita untuk menjadi orang yang berdampak tanpa harus berkompromi dengan manusia? Apakah kita mau hidup berbohong di hadapan manusia dengan dihargai orang lain, tetapi tidak hidup jujur di hadapan Tuhan? Itu adalah sebuah pilihan. Kita mau dihargai di depan manusia atau kita mau dihargai di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah pilihan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Saya pikir bahwa di sini sudah jelas bahwa perilaku yang bersih yang harus kita
perhatikan dan harus kita pertahankan dan jaga sesuai dengan firman Tuhan. Saya rasa bahwa kita mengetahui 10 hukum Taurat di dalam Keluaran pasal 20. Bahwa jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengini sesamamu. Inilah perintah-perintah positif yang seharus kita lakukan. Dan juga di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mengapa seorang pemazmur ini mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Mengapa? Karena seorang pemazmur ini sudah mengalami pengalaman rohani dari Tuhan, sudah mengalami anugerah dari Tuhan, sehingga dia mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi bagaimana firman itu bisa menjadi pelita di dalam hidup kita kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Dan bagaimana firman Tuhan itu bisa kita tahu kalau kita tidak baca Alkitab? Ini penting, intinya bahwa mengetahui firman Tuhan harus baca Alkitab. Menjadikan firman Tuhan sebagai teladan adalah kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus membaca Alkitab sebagai generasi muda atau sebagai anak-anak remaja. Itu berarti bahwa setiap kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka daripada itu teman-teman remaja, gaya hidup remaja Kristen harus sesuai dengan firman Tuhan. Baik itu di dalam tindakan, di dalam perilaku, di dalam sikap kita, di dalam kesucian kita, di dalam kesetiaan kita, di dalam kasih kita harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Kalau teman-teman mengingat firman Tuhan di dalam Kejadian tentang Yusuf, dia adalah seorang yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Waktu dia dijual ke Mesir, bukan berarti bahwa jalannya menjadi mulus tanpa melewati yang namanya proses. Tetapi Yusuf juga harus melewati proses. Banyak difitnah, banyak ditipu, banyak hal yang harus dia lewati. Dan dia menjadi budak. Tetapi percayakah teman-teman kalau teman-teman membaca hal ini, bahwa Timotius tetap setia kepada Tuhan, taat, hidup di dalam kebenaran tanpa mencurangi orang lain, tanpa harus mau dihormati orang lain, tetapi dia hidup setia di hadapan Tuhan. Dan akhirnya teman-teman, Tuhan angkat untuk menjadi orang yang kedua di tanah Mesir. Wow, luar biasa bukan? Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita contohi. Dari Timotius, dari Yusuf, harus kita contohi menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran, menjadi gaya hidup anak remaja. Maka saya menutup renungan hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Dikatakan di ayat yang ke-33 bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi pergaulan yang buruk teman-teman merusak kebiasaan-kebiasaan baik. Karena itu mari kita hidup di jalan yang benar untuk bergaul sesuai kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami untuk menjadi gaya hidup kami sebagai anak-anak remaja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.